Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Sidang jemaat Tuhan sudah hadir saat sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita cari, Allah yang Tuhan mengasihi hidup kita, akan siap memberkati hidup saya dan saudara. Saudara sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Lambaikan tanganmu, kita yang sudah siap memuji nama Tuhan. Mari kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang sudah mati, Dia bangkit, Dia Tuhan layak diberi hormat dan pujian. Bagi Dia segala pujian. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya, Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita akan bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi, mari beri pujian kemuliaan bagi Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Hanya kami sembah Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Kau yang memulihkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau yang menghapus dosa kami. Engkau ku sembah, kami sembah Engkau Yesus. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Engkau selama-lamanya. Seumur hidup kami, selama nafas ini masih Engkau berikan dalam hidup kami, kami mau menyembah Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang sudah menebus, Engkau Allah yang sudah mati, Engkau Allah yang sudah menyelamatkan dalam kehidupan kami. Dengan penebusan darah-Mu, kami mempunyai keselamatan kekal di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Biarkan lewat darah-Mu kami boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan ibadah sore hari ini, kami memberikan segenap hati kami kepada Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapa, mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih, berkati kami semua tanpa terkecuali, dan urapi kami dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Kami akan persembahkan seluruh ibadah kami, dan kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita. Oh haleluya, puji Tuhan. Allah itu baik, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai
Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan bangkit berdiri, kasih setianya. Amin. Yang merasakan kasih setia Tuhan, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang dan selamanya, Dia ajaib. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yang merasakan Tuhan luar biasa, angkat tangan. Saudara diberkati Tuhan setiap hari. Haleluya, kesehatanmu, kekuatanmu sampai hari ini adalah berkat Tuhan. Katakan kanan kirimu, aku hari ini diberkati, selamanya diberkati. Coba saudara, kita akan berjabat tangan satu dengan yang lain. Hari ini kau diberkati, selamanya engkau diberkati. Haleluya, aku diberkati. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita yang diberkati Tuhan, semangat memberi pujian bagi nama Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dialah yang sanggup, sebab Allah sanggup timbangkan segalanya, dan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya, sangat besar. Sama-sama kita yang diberkati katakan, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Oke, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dan kita akan siapkan hati kita sujud di altarnya. Jika setiap hidup kita penuh dengan beban, penuh dengan masalah, hanya satu solusinya saudara, ketika kita datang sujud di hadapan Tuhan dan melalui kebenaran firman Allah sore hari ini, Dia akan mengubahkan setiap kita. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Tak seorang pun bawa setiap permasalahan di hadapan Tuhan. Bawa setiap apapun itu di hadapan Tuhan. Datang pada Yesus. Mari semua yang letih, lesu dan berbeban berat, Dia siap memberi kelegaan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sujud di altarnya, kami bawa hidup, bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ya Tuhan, apapun yang kami bawa sore hari ini, sakitkah, beban masalahkah, setiap pergumulannya, terima anugerah, datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia ubah hidupku, Dia ubah
terjadi mujizat, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di akhirnya. Mbak Hening akan berdoa untuk firman Tuhan. Waktu serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami bahwa ketika kami datang kepadamu, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mempunyai iman kepadamu, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu semuanya mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa kehidupan kami menetapkan iman kami yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semua karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ajari kami untuk tetap setia, untuk kami tetap teguh dalam pengiringan kami kepadamu. Melalui firman Allah yang sebentar akan kami dengarkan, kami percaya akan menguatkan hidup kami di dalam kami mengikut Tuhan. Melalui firman Allah mengubahkan kehidupan kami, bahkan firman Allah menjadi jawaban bagi setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati buat hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hatimu. Urapan dari tempat yang maha tinggi boleh memberkati hamba-Mu, sehingga benar-benar hamba-Mu boleh menyampaikan setiap isi hati Tuhan bagi hidup kami, dan kami sidang jemaat-Mu semakin hari, semakin kuat, semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya, dan kami percaya Roh Allah hadir untuk memberkati setiap kehidupan kami. Firman Allah menjadi bagian bagi kami, dan kami belajar menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami siap terima firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Anda sudah diberkati kan? Berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan? Lambaikan tangan Anda. Puji Tuhan. Iya, mau enggak diberkati lagi? Mau ya? Mari buka hatimu, Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang jangan meninggalkan atau hidup jauh dari Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Jangan meninggalkan atau hidup jauh dari Tuhan. Kenapa sih Tuhan menasihati kita supaya jangan meninggalkan atau jauh dari Tuhan? Ada beberapa alasan. Mari kita lihat dulu ayatnya yang ngomong jangan ninggalkan atau jauh dari Tuhan. Kita baca dulu ayat mas kita. Yohanes pasal 15. Ayat 4 sampai 6. Mari kita bangkit berdiri. Hitungan ketiga sama-sama membaca. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah inilah alasan-alasan kenapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan atau hidup jauh dari Tuhan.
Ya, kalau saudara dan saya meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan itu ibaratnya ranting yang lepas dari pokoknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan suka perhatikan itu ya pohon. Pohon itu ketika semua ranting melekat pada pokoknya, dia akan selalu mendapat suplai makanan dari pokok pohon itu sendiri. Tapi coba kalau ada salah satu ranting yang kita potong, ya, kita lepaskan dari pokoknya, apa yang terjadi? Lambat atau cepat, ranting yang sudah terlepas dari pokoknya itu akan mengalami, pertama, layu. Ya, daunnya layu semua. Yang kedua, setelah layu, kering. Nah, yang ketiga, mati. Dan yang keempat, setelah mati, dibuang ke dalam dapur api. Ujung-ujungnya masuk dapur dah, karena dia jadi kayu yang kering. Ya, itulah gambaran dari kehidupan yang meninggalkan Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Ujung-ujungnya dia pasti akan masuk ke dalam dapur api atau binasa. Mari kita lihat satu ayat lagi yang membuktikan. Matius 3:12. Matius 3:12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Iya, alat penampi. Terjemahan lama bilang nyiru, coro jawane tampah, ada di dalam tangan para malaikat. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan alat penampi itu sedang digoyang. Lalu apa yang terjadi? Ketika alat penampi itu digoyang, sekam. Apa sih sekam itu? Kulit padi yang di dalamnya tidak ada isinya, sekam. Itu akan terkeluar meninggalkan alat penampi itu. Karena digoncang dan ada angin menyebabkan kulit padi yang tidak ada isinya itu terlempar keluar. Setelah terlempar keluar, akhirnya apa? Dikumpulkan orang masuk dapur api. Ini juga menggambarkan kekristenan. Apabila kekristenan Anda tidak memiliki isi kebenaran firman Allah, saudara jadi Kristen yang kelihatannya sih aktif, kelihatannya itu serius, tapi kalau engkau di dalamnya tidak ada kebenaran firman, engkau hanya semacam kulit padi yang ketika angin pencobaan datang, kau akan terkeluar. Kristen yang tidak punya isi, ketika digoncang, ketika ada angin pencobaan, dia akan terkeluar. Dan yang terkeluar ini, yang tidak bertahan sampai akhir, terkeluar ini, akan dikumpulkan. Dibuang kemana? Dapur api, nasibe podo karo ranting yang lepas dari pokoknya. Ini semua menggambarkan orang yang meninggalkan Tuhan atau mencoba hidup jauh daripada Tuhan. Ya,
Semuanya, baik itu di Yohanes 15, 4-6, baik di Matius 3 ayat 12, ujung-ujungnya adalah dapur api kebinasaan. Namun saudara dan saya perlu perhatikan, sebelum sampai kepada ujung-ujungnya kebinasaan, semasa masih hidupnya pun, siapa saja yang coba meninggalkan Tuhan, dia akan mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Apa ya? Coba kita lihat ayatnya. Yeremia 2 ayat 19. Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ketahuilah jahat dan pedih. Terjemahan lama, jahat dan pahit. Orang yang meninggalkan Tuhan. Ya. Belum sampai ujung-ujungnya masuk dapur api, semasa masih hidup di dunia ini saja sudah mengalami jahat dan pahit. Pahit itu apa toh? Pahit itu menggambarkan tentang mengalami bermacam-macam kesusahan, masalah. Seperti halnya kesaksian dari Ibu Naomi. Ibu Naomi ini kan keluarga Elimelech. Nah dikatakan dalam kitab Rut itu, pada waktu Bethlehem terjadi bala kelaparan, rupanya Elimelech sebagai kepala rumah tangga ngambil keputusan tinggalkan Bethlehem. Lalu kemana? Ke kota Moab. Ya, ini gambaran dari orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Bethlehem itu rumah roti. Ya, ditinggalkan. Meninggalkan Tuhan, persekutuan dengan firman. Gara-gara apa? Masalah ekonomi. Ya, ada banyak orang Kristen juga yang kadang-kadang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan gara-gara masalah ekonomi. Mungkin diajak-ajaki orang, ayo ikut aku, tak bayar segini, tapi kamu jangan ke gereja. Ya, lalu dia tinggalkan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam keluarga Elimelech. Ya, setelah sampai Moab, untuk sementara memang dia bisa foya-foya, bisa senang-senang, karena tercapailah keinginannya untuk memenuhi kehidupan hari-hari. Tapi itu tidak berjalan lama. Akhirnya dikatakan Elimelech, kepala keluarga itu sendiri meninggal. Iya. Waktu Elimelech meninggal mungkin belum terasa, Ibu Naomi tidak apa-apalah. Masih punya 2 anak laki-laki, pengganti suami, dia bisa kerja, bisa nyukupi ekonomi dan lain-lain. Tapi tidak lama lagi, 2 anaknya pun tuh mati, saudara. Iya, maka tinggallah Naomi dengan 2 menantunya, Mahlon dan Helion. Sampai pada akhirnya Ibu Naomi sadar, oh iya, akibat aku ninggalkan Tuhan, bojoku mati, tiang penyangga, soko guru rumah tangganya mati. Waktu itu aku kok enggak cepat sadar ya. Sampai peringatan kedua, 2 anaknya mati. Buat orang Yahudi, kalau laki-lakinya sudah mati semua, dalam bahasa Jawa bilang apa?
cures. Artinya sudah enggak bisa menerbitkan keturunan lagi. Nah disitulah Ibu Naomi mulai sadar. Wis yen ngono apike aku tak balik. Balik neng Bethlehem. Rumah roti. Kembali kepada Tuhan. Nah, ketika Ibu Naomi dengan salah satu mantunya yang ikut yaitu Rut kembali ke Bethlehem, apa yang terjadi? Di situ baru ada panenan. Ya. Dan wanita-wanita yang sedang sibuk panenan ini ketika melihat Ibu Naomi pulang, lalu dia menyapa dengan teguran. Naomi kah engkau? Cara Jawane, napa jenengan niku Ibu Naomi? Sing riyen niku pindah. Apa jawab Naomi? Jawab Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Apa artinya Mara? Pahit. Sesuai dengan Yeremia 2:19, jahat dan pahit orang yang meninggalkan Tuhan. Coba dibaca kesaksian dari Ibu Naomi itu, Rut 1:19-21. Rut 1 ayat 19-21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, ini kesaksian dari Ibu Naomi. Akibat orang yang meninggalkan Tuhan. Akibat orang yang meninggalkan Bethlehem. Nyanyian Pantekosta dulu kan ada nyanyian ini. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Selanjutnya bagaimana? Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri girang, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Akibat meninggalkan Bethlehem. Gambaran orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Ya, ketika Naomi sadar kembali ke Bethlehem, orang-orang menyapa, Naomi kah engkau? Jawabnya, jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara. Apa artinya Mara? Mara itu artinya pahit. Dia sudah mengalami banyak kepahitan. Dia bilang, dengan tangan yang penuh aku pergi. Keluarga Elimelech waktu meninggalkan Bethlehem rupanya cukup membawa modal yang banyak, tangan penuh, bawa modal yang cukup besar. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Waktu kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong. Entek-entekan, pailit, bangkrut. Ya, ini kesaksian. Orang yang meninggalkan Tuhan pasti ngalami jahat dan pahit. Belum nanti ujung-ujungnya dilempar dalam dapur api. Belum dilempar dalam dapur api saja, masih hidup di dunia, sudah ngalami peristiwa yang pahit. Hal-hal yang menyusahkan. Mengapa sih orang yang meninggalkan Tuhan kok ngalami susah atau pahit?
Jawaban yang pertama, karena dia meninggalkan sumber mata air hidup. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, orang yang meninggalkan Tuhan mengalami kepahitan, kesusahan, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Kuirangan, kisinan, dipermalukan. Ya, kenapa? Karena dia sudah meninggalkan sumber mata air. Ibu Naomi pulang dengan perasaan malu isin. Naomi kah? Oh jangan panggil aku Naomi. Aku berangkat dengan modal yang penuh, aku pulang bangkrut, pailit, gak punya apa-apa, kisinan, kuirangan. Karena meninggalkan sumber mata air yang hidup. Ini peristiwane meh padha karo si bungsu. Si bungsu yang coba meninggalkan rumah bapaknya itu. Coba kita lihat nasibnya si bungsu itu akhirnya ngalami apa sih? Pahit, susah. Coba Lukas 15, 12 sampai 18. Lukas 15 ayat 12 sampai 18. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apa yang terjadi ketika si bungsu meninggalkan rumah bapaknya? Untuk sementara mungkin di negeri orang, di rantau orang, dia bisa senang. Selama duitnya masih banyak, dia bisa foya-foya. Ya, temannya banyak. Karena istilah dunia kan gitu. Ada uang, abang sayang. Tapi coba, abang enggak punya uang, ditendang melayang. Ya, setelah semua hartanya habis, dipakai foya-foya. Masih terjadi lagi, di kota itu timbullah kelaparan. Di situ dia mulai kekurangan, mulai melarat. Untuk makan sudah enggak ada, lalu dia berusaha cari kerjaan. Cari kerjaan sana sini sulit karena masa paceklik. Akhirnya mendapatkan kerjaan juga, harus menjaga babi. Tapi itu pun tidak mencukupi kebutuhan hari-hari. Buktinya apa? Dia sampai mau makan ampas kulit makanan babi. Coba kalau dia di situ dapat makanan yang cukup, mana mungkin mau makan ampas kulit makanan babi. Itu terpaksa karena perutnya lapar. Dari situlah si bungsu mulai sadar. Di rumah bapakku, orang upahan, orang gajian saja makan kenyang. Loh aku di sini loh, anake wong sugih. Kok iso mangane ora iso loh.
Di situ dia sadar, dia ambil putusan untuk kembali kepada bapaknya. Apa yang terjadi kalau dia kembali kepada bapaknya? Apakah ditolak oleh bapaknya? Oh tidak. Rupanya bapaknya tiap hari berdiri di depan pintu rumah, melihat jalan raya. Kalau anakku pulang, hari pertama, hari kedua, seminggu, setahun, kok enggak pulang-pulang ya. Tapi bapak dengan setia menunggu di depan rumahnya. Jangan-jangan anakku pulang. Satu waktu betul dari jauh bapaknya melihat. Bapaknya kenal itu anakku. Ketika bapaknya melihat anaknya pulang, bapaknya lari. Ibarat si bungsu maju selangkah, bapaknya lari 1000 langkah untuk mendapatkan si bungsu. Jadi dia mulai mengadakan pengakuan, Bapak aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku tidak layak dianggap anak Bapak. Jadikan saja aku sebagai orang gajian, orang upahan. Yang penting aku bisa diterima kembali di rumah Bapak. Tapi bapaknya bilang, oh tidak. Bagaimanapun keadaanmu, engkau anak, engkau tetap anak. Bapaknya memerintahkan hamba-hambanya bawa jubah yang bagus, cincin dan sepatu. Dan diadakanlah satu pesta. Nah ini kisah dari si anak yang terhilang, si bungsu yang meninggalkan bapaknya. Ditandai dengan bermacam-macam kesusahan. Ya. Ketika dia meninggalkan rumah bapaknya, akhirnya dia mengalami krisis. Ya, melarat. Tidak bisa makan. Dan anehnya saudara, kota yang ketempatan si bungsu yang lari dari orang tuanya itu pun ikut sial. Biasanya mungkin tidak pernah terjadi kelaparan di kota itu, tapi gara-gara kota itu menerima si bungsu yang meninggalkan bapaknya, kota itu pun mengalami sial. Terjadilah bela kelaparan. Ya. Kotanya ikut kecipratan sial. Biasanya enggak pernah terjadi, itu terjadi gara-gara si bungsu yang merusal dan diterima oleh kota itu. Mari kita bandingkan juga dengan peristiwa Nabi Yunus. Ketika Yunus lari dari hadirat Tuhan, dia membayar tumpangan di satu kapal, apa yang terjadi? Kapal yang menerima Yunus itu pun diantem angin dan hampir tenggelam. Coba kita baca Yunus pasal 1, 11-15. Yunus pasal 1 ayat 11-15. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Jangan kau tanggungkan darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Iya,
Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Coba, semasa ada Yunus di kapal itu pembawa sial. Kenapa? Karena kota itu menerima kehadiran Yunus yang meninggalkan Tuhan. Sehingga dihantam ombak nyaris hampir tenggelam. Akhirnya Yunus mengaku, coba aku dilempar ke laut, maka laut akan menjadi tenang. Benar saudara, ketika Yunus dilempar ke laut, laut jadi tenang, kapal itu selamat. Seandainya kapal itu mempertahankan Yunus, mungkin kapal itu akan karam dan pecah. Iya, jadi hati-hati ini. Dampak orang yang meninggalkan Tuhan itu rupanya bisa bawa sial kemana-mana itu. Iya. Si bungsu ketika meninggalkan Tuhan, kotanya menjadi sial, mengalami kelaparan. Dan apalagi si Yunus, si bungsu yang meninggalkan Tuhan ini cari pekerjaan saja setengah mati tidak mendapat, saudara. Cari pekerjaan setengah mati, susah payah, tidak mendapatkan. Karena apa? Karena dia lagi meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, hati-hati loh. Kau pinter, kau hebat, kau punya modal, tapi sial menyertai Anda. Sehingga ya walaupun kau pinter, kau punya modal untuk cari kerjaan, untuk mendapat kehidupan, susah. Si bungsu ini cari kerjaan susah. Tidak dapat, karena apa? Posisinya meninggalkan Tuhan. Iya. Setelah susah mencari pekerjaan, akhirnya dia mendapat pekerjaan. Walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat hina. Buat orang Yahudi itu hina itu. Kalau sampai ngopeni babi itu hina. Karena menurut Taurat, babi itu binatang yang haram. Tapi demi kebutuhan perut, ngelakoni sing hina pun ternyata tidak mendapat makan cukup. Sampai ampas makanan babi dimakan. Inilah dampak dari orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa sial? Dia meninggalkan sumber kehidupan itu sendiri. Yang kedua, orang yang meninggalkan Tuhan berarti dia meninggalkan terang dunia ini. Kenapa? Karena Yesus itu terang dunia. Yohanes 9 ayat 5, Yesus berkata, aku ini terang dunia. Yohanes 9 ayat ke-5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, selama aku terang dunia, Yesus terang dunia. Meninggalkan Tuhan Yesus podo wae karo meninggalkan terang dunia. Akibatnya apa? Ketika dia meninggalkan terang dunia, dia hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Iya. Dulu sebelum saudara jadi orang Kristen, kita memang hidup dalam kegelapan. Enggak kenal kebenaran. Tapi setelah kita datang kepada Yesus, Yesus terang dunia, kita berjalan di dalam terang. Tapi ketika kita tinggalkan Tuhan, berarti kita kembali hidup dalam kegelapan. Ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan orang yang percaya dipilih itu sudah dikeluarkan dari dalam gelap. Coba 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, sebelum kenal Tuhan kita hidup dalam kegelapan.
Setelah kita datang sama Tuhan, dikeluarkan dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Tapi ketika engkau meninggalkan Tuhan, berarti engkau kembali dalam hidup dalam kegelapan. Engkau kehilangan terang dunia ini. Dampak dari engkau hidup dalam kegelapan, saudara. Walaupun mungkin ya sebenarnya kanan, kiri, depan, belakang saudara ada banyak rezeki yang dengan mudah bisa didapat. Tetapi kalau engkau hidup dalam kegelapan, walaupun itu sebenarnya tidak jauh dari Anda, tapi Anda tidak bisa mendapat. Karena engkau hidup dalam kegelapan. Dalam Alkitab saya melihat ketika si Hagar meninggalkan rumah Abraham. Ya, ini juga gambaran kekristenan yang meninggalkan Tuhan. Dia mengembara dan akhirnya anaknya Ismail hampir mati. Sebenarnya di sekitar situ ada oase, ada air, tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Karena hidup dalam kegelapan, oase ada di sekitar itu tapi tidak melihat. Begitu dia nangis, dia bertobat, dia minta ampun. Maka yang terjadi, Tuhan buka matanya. Melek-lek loh kok, di sini kok ada oase ya, kok ada sumber air. Tadi wis keliling-keliling sana sini enggak dapat. Coba kita lihat tuh, ya. Kejadian 21, 15, 19. Kejadian 21 ayat 15 sampai 19. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Setelah Hagar menangis, bertobat, Tuhan celikkan matanya. Di tempat yang tidak jauh dari ada sumber mata air. Ya, orang yang meninggalkan Tuhan itu hidup dalam kegelapan. Sehingga walaupun sebenarnya sekitarnya itu dengan mudah bisa didapatkan sumber-sumber kehidupan. Tapi karena dalam kegelapan nggak bisa lihat. Ketika Hagar bertobat, gambaran Kristen yang kembali sama Tuhan, bertobat. Tidak jauh dari situ ada sumber mata air. Sehingga dia bisa menemukan air untuk anaknya. Ya. Jadi inilah hal-hal yang menunjukkan bahwa meninggalkan Tuhan itu memang jahat dan pahit. Ya, pahit. Durung masuk neraka sudah ngalami pahit, ngalami banyak susah. Ya, berikutnya orang yang meninggalkan Tuhan tuh ngalami kejahatan. Tidak hanya pahit yang menggambarkan kesusahan-kesusahan. Tapi orang yang meninggalkan Tuhan dia akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Ada banyak ayat yang menunjukkan itu. Pertama coba kita baca itu mana itu? 2 Petrus 2, 20 sampai 21. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21.
Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Keadaannya akan lebih buruk, lebih jahat dari semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Isih lumayan wong sing ora tahu mengenal kebenaran, tidak pernah jadi orang Kristen. Daripada sudah jadi Kristen, akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan. Kondisinya akan lebih buruk, akan lebih jahat. Kenapa sih kondisinya lebih buruk, lebih jahat? Karena orang yang meninggalkan Tuhan, mungkin sebelum meninggalkan Tuhan di dalamnya ada setan, tapi setannya cuma satu. Begitu dia meninggalkan Tuhan, setan lama itu kembali dengan membawa temannya 7. Keadaannya akan lebih jahat. Coba itu Matius 12, 44 sampai 45. Matius 12 ayat 44 sampai 45. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, mendingan orang yang belum pernah kenal Tuhan daripada yang pernah kenal Tuhan lalu dia murtad. Akan terjadi lebih jahat. Kenapa? Sebelum kenal Tuhan memang ada setan yang ganggu, tapi satu. Begitu dia ninggalkan Tuhan, setan yang tadinya keluar kembali lagi dengan bawa teman 7 sehingga keadaannya lebih jahat. Nabot itu Raja Ahab, itu seorang raja orang Israel yang percaya sama Tuhan Allah. Tapi ketika dia beristri Yezebel, dia meninggalkan Tuhan. Keadaannya jadi jahat. Ya, jahat. Gara-gara cuma kepingin kebunnya si Nabot yang diberkati Tuhan. Kok teganya ya menfitnah. Ahab menfitnah Nabot, katanya menghujat Allah dan memberi ganjaran kepada Nabot dengan dirajam batu. Bukankah dia lebih jahat dari orang kafir? Kenapa? Si Ahab sudah kenal Tuhan, tapi gara-gara istrinya dia meninggalkan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Yeremia itu? Pahit dan jahat. Hati-hati, orang yang meninggalkan Tuhan itu mengalami pahit seterusnya. Dan dia akan hidup dalam kejahatan demi kejahatan. Ya, dan dampaknya orang yang begitu, dia akan mengalami kutuk terus-menerus turun-temurun. Coba kita lihat itu. Kutuk yang terjadi dalam kehidupan Raja Ahab. Turun-temurun gara-gara dia meninggalkan Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 21, 18, 25. 1 Raja-Raja 21 ayat 18 sampai 25. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya,
Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam dan Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Iya, meninggalkan Tuhan, akhirnya jatuh dalam kejahatan. Iya, seperti yang dialami keluarga Ahab, firman Tuhan bilang, dari semua keturunan Ahab, ya, yang mati di kota akan dimakan anjing. Yang mati di padang, di hutan, akan dimakan burung di udara. Iya. Sampai turunannya sial semua. Yang mati di kota akan dimakan anjing. Yang mati di padang dimakan burung. Anjing dan burung itu bicara tentang binatang-binatang yang najis, yang haram. Sampai matinya pun menjadi haram di hadapan Tuhan. Kenapa? Sesungguhnya tidak pernah orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang lebih jahat dari orang kafir. Hati-hati saudara. Kalau engkau sudah kenal Tuhan, jangan coba-coba kau tinggalkan Tuhan. Ujung-ujungnya kebinasaan. Tapi sebelum kau binasa, semasa hidup di dunia pun susah, pahit, dan pahit. Sampai turunan anak-anakmu akan mengalami sial. Yang mati di kota dimakan anjing, yang mati di padang dimakan burung. Artinya sampai matinya pun dianggap haram dan najis di hadapan Tuhan. Hati-hati. Tapi sebaliknya, kalau kau hidup benar, nurut firman Tuhan, sampai anak cucumu akan diberkati seperti kesaksian Daud. Dulu aku muda, kemudian aku tua, aku enggak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Sampai anak cucunya tidak bakal minta-minta. Anak cucu orang benar akan diberkati. Itulah sebabnya jadilah orang Kristen yang benar, hidup dengan dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka sampai anak cucumu akan diperhatikan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, haleluya. Kita nyanyi satu nyanyian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau mendapat kasih-Nya. Ku mau hidup
turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman yang mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan ataupun jauh dari Tuhan. Ya, karena orang yang meninggalkan dan jauh dari Tuhan akan mengalami layu, kering, mati, dan akhirnya ujung-ujungnya dilemparkan ke dalam dapur api. Sebelum sampai ujung-ujungnya dapur api kebinasaan, semasa masih hidup pun, orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami jahat dan pahit. Pahit artinya hidup dalam suasana sial, susah dan susah. Meskipun sekitarnya ada banyak lowongan-lowongan kerjaan, sumber mata air, tapi ketika kami hidup jauh daripada Tuhan, kami tidak bisa menemukan itu. Karena kami sudah meninggalkan sumbernya. Kami hidup dalam kegelapan. Tolong kami ya Tuhan, jangan sampai ada di antara kami yang coba meninggalkan Tuhan. Mereka akan mengalami kepahitan, kesusahan. Orang yang meninggalkan Tuhan ujung-ujungnya akan mengalami jahat. Keadaannya akan lebih buruk daripada orang yang sama sekali belum pernah mengenal Tuhan. Dan orang yang meninggalkan Tuhan, mungkin sebelum dia kenal Tuhan, ada setan yang ganggu, tapi cuma satu. Ketika dia tinggalkan Tuhan, setan yang satu itu kembali dengan membawa 7 temannya dan keadaannya akan lebih jahat dari semula. Ampuni kalau ada di antara kami yang niat untuk meninggalkan Tuhan. Tolong Roh Kudus bantu kami, apapun yang terjadi, tolong kami, beri kami kekuatan. Tidak ada satu yang coba jauh dan meninggalkan Engkau. Karena jahat dan pahit yang akan dialami orang yang meninggalkan Engkau. Ampuni selama ini kalau kami hidup jauh dari kebenaran. Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan selalu dekat kepadamu. Karena hanya dekat dengan Allah kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengumuman lain, kita akhiri ibadah ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang ada masalah persoalan kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan.
Apapun yang dibawa oleh anak-anakmu, tatangan sukarela perpuluhan nasar, buah sulung persembahan untuk pembangunan dan lain-lain, engkau menilai, mencatat, dan engkau kembalikan dan lipat-lipat kali ganda. Marilah kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.